Lu sadar gak sih kalau misalnya ketika habis pemilu tahun 2024 kemarin, pastinya yang sering bertikai di media sosial atau nggak mungkin di real life ya, antara pendukung Pak Anies sama Pak Prabowo. Kenapa gitu? Pendukung Pak Ganjar atau Pak Ganjar itu kayak nggak dianggap atau nggak bersuara. Dan pastinya lu akan bertanya-tanya, kenapa sih Pak Anies selalu mengkrecoki atau mengurusi eranya Pak Prabowo itu sendiri? Dan tentunya tanpa lu sadarin, kebanyakan yang berdasarkan observasi gua, kebanyakan dari pemilih dari Pak Anies Baswedan itu pastinya generasi milenial dan juga beberapa generasi Gen Z yang mereka memiliki intelektual yang tinggi. Tentunya kenapa sih bisa hal kayak gitu terjadi? Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kenapa sih banyak orang yang memilih dari Pak Anies Baswedan dibandingkan Pak Prabowo Subianto. Sebagian orang dari kaum milenial dan juga Gen Z yang memiliki intelektual yang tinggi. Tentunya yang pertama dari gaya komunikasi. Tentunya Pak Anies sendiri, mereka itu udah tahu lah kalau misalnya beliau itu lebih tenang, lebih rapi, akademisi, sering memakai bahasa yang terasa intelektual. Cuman ya bisa dibilang biar masuk gitu ke generasi anak muda. Dan pastinya ya kalau misal kita bandingin sama Pak Prabowo, beliau itu lebih tegas, emosional, nasionalistik, dan juga gaya pidatonya beliau itu kadang dianggap terlalu old school gitu. Ya mungkin karena faktor usia yang dimana beliau itu mungkin kayak kurang berdekatan sama orang-orang yang masih muda begitu kan. Untuk yang kedua tentunya image intelektual dan juga image militer tentunya bakal berbeda guys ya. Antara orang yang benar-benar dari segi intelektual akademisi, menurut akademisi banget intelektual, sama benar-benar image yang militer banget, pastinya berbeda lah. Dari kedua hal ini pasti udah berbeda. Pak Anies itu lebih sering diperspektifkan ketika dosen, ketika orang public speaking, speaker segala macamnya. Sedangkan Pak Prabowo itu lebih sering kayak membawa sebuah citra ketegasan, latar belakangnya militer, dan juga biar anak muda ini tetap kuat, tetap semangat, dan pastinya benar-benar digenjot biar lebih keras lagi. Yang ketiga tentunya kultur dari segi media sosial. Kultur dari segi media sosial. Tentunya pastinya pendukung Pak Anies kayak lebih mendominasi lah ketika mereka itu bermain di X atau Twitter, podcast politik, komunikasi diskusi, dan juga kalangan profesional muda di kota-kota besar kayak di Jakarta, Surabaya, segala macamnya. Nah, narasi-narasi mereka ini yang ada di sosial media atau di real life pastinya lebih kuat dan lebih cocok di kultur internet zaman sekarang dibandingkan ya Pak Pro itu sendiri. Dari debat data, tweet-tweet yang panjang, dan juga ya dari kebijakan-kebijakan pembahasannya itu pasti akan masuk ke anak-anak muda. Dan tentunya lu pasti punya pendapat sendiri. Kira-kira menurut kalian gimana? Kenapa sih banyak kaum milenial atau enggak lu sendiri pemilih Anies Baswedan dibandingkan Pak Prabowo itu sendiri? Coba aja tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.